Sosok apa Kak Frisly? Itu kan ada kayu. Ini. Ya. Iya. Dia di samping sana. Dan itu sosok bagian tubuh manusia, bagian atas yang suka menampakkan diri ke masyarakat. Dan itu tuh dia benar-benar bisa menampakkan dirinya tuh benar-benar nongol depan mata. Kalau itu ya ada yang kepalanya doang gitu. Kepalanya doang terus itunya saja gitu. Karena mayoritas masyarakat yang tinggal di sini tuh lebih banyak mereka yang mempunyai anak kecil. Jadi anak-anak itu tuh Fasya yang sering kali ditampakkan. Jadi dia sosoknya ini saat ini terbang dengan ada bagian dari organ tubuh manusia juga yang menjuntai panjang. Dan sosok ini seringkali masuk ke rumah warga. Sampai masuk ke rumah warga? Betul. Dan itu hadir di kamar anaknya. Terlebih anak yang di bawah 5 tahun. Ya, tapi dia kan kata Kak Frisly suka menampakkan diri ke anak kecil. Itu tuh tujuannya apa? Emang menakut-nakuti doang kah atau? Kalau menurut aku ya dominan dari para makhluk yang berada di titik ini, mereka bertujuan untuk membuat kita merasa sakit secara fisik. Ya, tapi apakah sosok ini juga bisa aku bilang menjadi salah satu faktor kenapa tempat ini itu bisa menjadi terbengkalai? Jujur aku belum bisa bilang iya atau tidak karena masih kurangnya informasi dari mereka. Jadi coba untuk kita telusurin lagi ya Fasya. Oh berarti ini masih bangunan pabriknya ya? Betul Fasya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang Assalamualaikum. Fasya ikut aku ke atas. Oke. Assalamualaikum. Wow. Ini jujur ini beda banget sama ruangan yang sebelumnya kita datangin. Karena untuk sosok di sini, kenapa aku bilang jauh lebih dominan energinya? Karena mereka tuh seringkali menghuni tempat ini secara beramai-ramai. Lebih dari puluhan sosok, Fasya. Sebentar menghuni, maksudnya mereka tinggal di tempat ini? Atau gimana? Karena sebelum tempat ini tidak ditinggali lagi atau tidak adanya aktivitas, memang di sini pun seringkali ada sosok perempuan yang menampakkan diri benar-benar di sini. Dia nunjukin dengan sosok rambut yang menjuntai panjang dan itu setengah wajahnya tertutup rambut. Banyak juga sih, ya kadang-kadang makhluk yang kayak kunti. Tapi untuk tempat ini sendiri, ada berbagai macam makhluk yang dari awal mungkin bisa aku bilang mengintai kegiatan kita. Tapi sebelum ngomongin sosok yang lain, Kak Frisly ngomongin soal sosok cewek dulu, sosok wanita yang Kak Frisly bilang suka nampakin. Apakah sosok itu adalah sosok yang dimaksud oleh Bapak narasumber juga yang suka menampaki dirinya dengan berbaju merah? Bukan. Bukan Fasya. Oke pemirsa, sekarang Kak Frisly sedang mencoba berkomunikasi dengan sosok wanita itu. Oke Fasya, di tempat ini menjadi titik seperti titik pertemuan untuk para makhluk. Jadi makhluk yang ada di daerah sini atau dari luar bangunan itu mereka sering kali dan kerap kali menampakkan secara fisik itu di titik sini. Jadi walaupun ini sudah kosong, terasa seperti masih ada kegiatan, masih ada aktivitas seperti orang yang berlari,
orang yang berjalan, atau bahkan seperti adanya ramainya orang-orang yang ngobrol. Padahal tidak ada sama sekali. Dan itu full dihuni oleh makhluk-makhluk yang seperti di belakang kita saat ini. Perempuan, laki-laki tinggi besar, bahkan ada satu bentuk laki-laki yang itu full seperti kerangka manusia saja. Aduh. Tengah malam kita lagi malam mingguan gitu. Ada sepintas kayak putih lah, duet aja gitu. Kadang-kadang kan masih jam-jam sore lah, tiba-tiba ada bunyi kayak orang nyambit gitu ya. Nah terus ada semacam bayangan gitu. Sosok astral yang dominan menguasai bangunan bekas pabrik dan jadi dalang kemunculan banyak gangguan yang dirasakan masyarakat masih menjadi misteri yang belum terungkap. Pada penelusuran malam ini, mampukah kami mengungkap seluruh kisah mistis dan cerita? Melanjutkan perjalanan penelusuran kami malam ini, salah satu sosok wanita berwajah tertutup, rambut yang masih menjadi misteri masih menjadi tujuan penelusuran kami demi bisa menguak kisah mistis yang tersimpan akan sosok tersebut. Seperti apa perjalanan kami dalam mengungkap kisah tersebut? Oke, tapi apa alasannya Kak Frisly? Kenapa tempat ini yang dijadikan tempat perkumpulan mereka? Kalau tadi dia bilang, karena mereka seringkali itu tidak diizinkan untuk masuk ke ranah. Aku nggak tahu ya, tapi ada sebutan nama yang kayaknya emang udah nungguin kita. Coba, kita coba turun. Aku coba untuk deteksi lagi ada di mana. Sebentar. Fasya, Ya. lihat ke sini deh. Di lubang ini juga, jadi ini masing-masing kayak peruangan Fasya. Ya. Tapi di lubang ini juga tempat di mana kerap kali mungkin masyarakat atau orang itu melihat adanya bagian tubuh manusia yang seperti menempel ke arah kaca, mengintip, dan itu memang menyeringai. Jadi untuk sosok-sosok di sini, aku bisa jamin kalau tempat ini akan selalu berasa panas seperti Iya. sekarang. Itu nggak ada, kita ngerasain adanya udara lain, udara yang masuk, semuanya pengap. Karena tempat ini benar-benar full dihuni oleh mereka. Dan mereka pun menyatakan, untuk apa kalian berada di sini? Kata-kata itu selalu diulang Fasya. Dari awal tadi kita masuk, untuk apa kalian berada di sini? Untuk apa kalian berada di sini? Karena menurut mereka ini merupakan udah tempatnya mereka. mereka.